Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Muda Tria Utami Ramadiantaru dengan notar 2302127 dari kelas MTJ 1.2. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas yang telah saya buat mengenai materi pemindahan daya oleh matkul yang Bapak ampu, yaitu karakteristik kendaraan bermotor. Baik, garis besar pemindah daya atau drivetrain yaitu sejumlah mekanisme yang memindahkan tenaga yang dihasilkan oleh mesin untuk menggerakkan roda-roda kendaraan. Pemindah daya umumnya digunakan ada dua jenis, yaitu yang pertama mesin depan penggerak belakang atau front engine rear drive yang disingkat FR, dan jenis mesin depan penggerak depan front engine front drive atau FF. Di samping itu, ada jenis lain yaitu mesin tengah penggerak belakang, midship, engine rear drive, disingkat MR, dan jenis penggerak 4 roda, 4WD, 4-wheel drive. Jenis 4WD dibagi menjadi jenis part-time 4WD dan jenis full-time 4WD. Kemudian pertama, saya akan menjelaskan mengenai kopling. Kopling atau clutch terletak di antara mesin dan transmisi, seperti yang telah diperlihatkan pada di gambar. Fungsinya untuk menghubungkan dan melepaskan tenaga dari mesin ke transmisi melalui kerja pedal selama perkaitan roda gigi. Demikian juga kopling ini dapat memindahkan tenaga secara perlahan-lahan dari mesin ke roda-roda penggerak, agar gerak mula kendaraan dapat berlangsung dengan lembut dan perpindahan roda-roda gigi transmisi dapat lembut sesuai dengan kondisi jalannya kendaraan. Kopling ini memiliki beberapa persyaratan, yaitu yang pertama harus dapat menghubungkan transmisi dengan mesin secara lembut. Kemudian pada saat menghubungkan ke transmisi harus dapat memindahkan tenaga tanpa terjadi slip. Yang terakhir, harus dapat membebaskan hubungan dari transmisi dengan sempurna dan cepat. Kedua, rangkaian kopling. Kopling atau clutch terdiri dari beberapa bagian seperti yang diperlihatkan pada gambar. Yaitu ada tutup kopling, clutch cover. Pada gambar terlihat terikat pada roda penerus flywheel mesin oleh beberapa baut dan berputar bersama-sama dengan plat kopling sesuai dengan kecepatan mesin. Kemudian rangkaian tutup kopling. Selama tutup kopling atau clutch cover terkait pada roda penerus mesin dan berputar bersama-sama dengan putaran mesin, mesin harus dalam keadaan seimbang untuk menghasilkan putaran yang balance. Selain itu juga harus mempunyai kemampuan memindahkan panas dari hubungan kopling. Tutup kopling dibagi menjadi dua tipe, dan ini tergantung pada tipe pegas yang digunakan untuk menekan terhadap plat kopling dengan menggunakan pegas coil. Tutup kopling diafragma lebih banyak digunakan. Tipe pegas coil ini banyak digunakan kendaraan niaga berat. Kemudian rangkaian tutup kopling. Tipe kopling pegas diafragma ini mempunyai keuntungan, diantaranya beberapa adalah tenaga yang dibutuhkan untuk mengoperasikan pedal kopling diusahakan sekecil mungkin. Kemudian keuntungannya yaitu pegas diafragma ini menekan plat penekan lebih merata dibandingkan dengan pegas coil. Kemudian bila terjadi keausan pada plat kopling, tidak mengurangi tekanan pada plat penekan. Selanjutnya, keuntungannya yaitu selama sekeliling permukaan rata, kopling tetap seimbang. Kemudian, tidak seperti kopling tipe-tipe coil yang mana tenaga kecepatan tinggi karena pegas akan berkurang pada kecepatan gaya sentrifugal. Kopling tipe pegas diafragma problema ini bebas dari prop. Selanjutnya, pegas diafragma memerlukan ruang arah aksial yang cukup kecil sehingga sirip-sirip pendingin agar diletakkan pada plat penekan. Yang terakhir, jumlah bagian-bagiannya lebih sedikit daripada tipe pegas coil. Selanjutnya mengenai plat kopling.
Plat coupling atau clutch disc diperlukan untuk dapat memindahkan tenaga dengan lembut tanpa terjadi slip. Plat coupling dibuat sedemikian rupa agar pada saat tenaga harus dibebaskan, kopling dapat bekerja dengan sempurna dan cepat. Kemudian mengenai mekanisme penggerak. Tipe kopling dibedakan menurut cara kerjanya. Yang pertama, tipe kopling mekanis atau menggunakan kabel. Nah, tipe kopling ini perpindahan pedal kopling diteruskan ke bodi kopling secara langsung oleh kabel. Kemudian tipe kopling hidrolis. Konstruksi kopling hidrolik clutch seperti pada gambar. Pada tipe kopling ini, pergerakan pedal kopling dirubah oleh master silinder menjadi tekanan hidraulis, kemudian diteruskan ke garpu pembebas kopling melalui silinder pembebas. Pada kopling tipe ini, pengemudi tidak terganggu oleh bunyi getaran mesin dan kopling mudah digerakkan. Master cylinder coupling. Master cylinder coupling atau clutch master cylinder terdiri dari reservoir piston, silinder cup, katup, dan lain-lain, dan tekanan hidraulis ditimbulkan oleh gerakan piston. Batang penekan kopling tertarik ke arah pedal kopling oleh adanya pegas pembalik pedal. Beberapa kendaraan niaga menggunakan master cylinder tipe booster. Selanjutnya, silinder pelepasan kopling. Silinder pembebasan kopling dibagi dalam dua tipe, yaitu tipe yang dapat di-setel dan tipe yang menyetel sendiri. Selanjutnya mengenai silinder pembebas yang dapat di-setel. Konstruksi silinder pembebas atau release cylinders minyak hidraulis dari master silinder menyebabkan piston pada release silinder mendorong batang penekan dan mendorong batang garpu pembebas. Silinder pembebas mempunyai saluran pembuang udara untuk mengeluarkan udara dari saluran hidraulis, dan pegas pembalik menjaga agar garpu pembebas kopling dan batang penekan tetap bersentuhan satu sama lain. Selanjutnya mengenai silinder pembebas tipe menyetel sendiri. Kebebasan garpu pembebas kopling biasanya penyetelannya dengan jalan merubah panjang batang penekan. Pada kendaraan modern, untuk menghilangkan penyetelan gerak bebas maka digunakan silinder pembebas tipe menyetel sendiri. Pada silinder pembebas tipe menyetel sendiri tidak menggunakan pegas pembalik garpu pembebas. Sebagai pengganti, maka pada silinder pembebas untuk menjaga agar garpu pembebas selalu bersentuhan dengan batang penekan. Selanjutnya, mengenai transmisi manual. Transmisi digunakan untuk mengelola perubahan torsi dengan cara mengubah kombinasi gigi atau perbandingan gigi, sehingga mengubah tenaga dari mesin menjadi torsi yang sesuai dengan kondisi perjalanan kendaraan. Kemudian transmisi mentransfer torsi tersebut ke roda-roda. Ketika kendaraan perlu bergerak mundur, transmisi membalik arah putaran sebelum mentransfernya ke roda. Selanjutnya mengenai transmisi kendaraan FR. Mesin di depan, penggerak belakang, memiliki susunan komponen sebagai berikut. Terdiri dari rumah kopling, casing transmisi, poros masukan, poros counter, dan roda gigi counter. Poros keluaran dan gigi mundur, mekanisme perpindahan gigi, rumah perpanjangan. Kemudian ada transmisi untuk kendaraan FF, mesin depan penggerak depan, yang tergabung dengan diferensial biasa disebut sebagai transaxle. Memiliki komponen utama sebagai berikut: casing transaxle, casing transmisi, poros masukan dan gigi, poros keluaran dan gigi, penutup casing transmisi, mekanisme perpindahan gigi, perakitan diferensial. Selanjutnya, mengenai transmisi otomatis. Transmisi otomatis adalah sistem kopling dan transmisi yang beroperasi secara otomatis dan terdiri dari 3 komponen utama: konverter torsi,
unit gigi planet, dan unit kontrol hidrolik. Kemudian terdapat torque converter yang berfungsi sebagai kopling otomatis dan juga untuk memperbesar momen mesin. Lalu ada roda gigi planetari menerima tenaga gerak dari turbin runner di dalam torque converter dan berfungsi sebagai pembantu transmisi. Selanjutnya ada hydraulic control unit, direncanakan untuk memindahkan secara otomatis dan menghubungkan roda-roda gigi input, output, dan stationary dari roda gigi planetary dan planetary carrier sesuai dengan kondisi jalannya kendaraan. Kemudian propeller shaft pada kendaraan FR dan 4WD berfungsi untuk memindahkan tenaga dari transmisi ke diferensial. Diferensial. Komponen otomotif yang dikenal pada diferensial terdiri dari dua bagian, yaitu final gear dan differential gear, dan mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu final reduction. Putaran poros engkol setelah dirubah oleh transmisi selanjutnya diperkecil oleh final gear untuk memperoleh momen yang besar. Kemudian differentiation, diferensial depan dan belakang. Susunan roda gigi diferensial dibuat untuk menghasilkan kecepatan putaran roda sebelah dalam berbeda dengan kecepatan putaran roda setelah luar pada saat kendaraan berganti arah. Dan terakhir mengenai poros penggerak, berfungsi sebagai menggerakkan roda-roda kendaraan yang menggunakan sistem suspensi independen. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.